itu nanti akan tertera sesuai dengan tanggal wisuda. Jadi apa Bu yang berisi isi ijazah gitu sesuai dengan Permendikbud 59 2019 bahwa isi dari ijazah itu nanti ada nama, tempat tanggal lahir gitu. Pastikan nanti data-data itu enggak boleh salah, harus nyocok dengan apa yang ada di KTP karena itu di Dukcapil. Karena ijazah itu terhubung dengan PIN. PIN itu penomoran ijazah nasional, itu namanya Anda itu persis yang tertuang di Dukcapil. Jadi kalau ada beda dengan KTP itu mesti jadi masalah gitu ya. Nanti ketika cek recek menyiapkan dokumen ini pastikan Anda fokus benar. Jadi ijazah itu ada nama, tanggal lahir, satu lagi apa di situ ada status akreditasi, SK akreditasi dan status akreditasi dan tanggal yudisium dan ujungnya tanggal ijazah itu sama dengan tanggal wisuda. Nah, yang membedakan di wisuda 1, yang memilih nomor 1 dan nomor 2, yang membedakan adalah di situ di apa namanya SK akreditasi dan status akreditasi, gitu ya. Jadi kalau wisuda 26 September berarti di situ sesuai dengan akreditasi existing, berarti nomor SK akreditasi dituangkan di ijazah, nanti di belakangnya adalah status akreditasi baik gitu ya. Nah, nanti yang wisuda Desember tentu adalah memperoleh status akreditasi dari akreditasi yang baru. Gitu ya, clear. Nah, nanti bedanya di situ 26 September nanti rangkaiannya sudah harus lari cepat. Kalau anak saya yang memilih wisuda 26 September, konsekuensinya tolong super speed menyelesaikan segenap kewajiban akademik ya termasuk KTI sesungguhnya. Jadi Bu Weni senang kalau anak-anak nggak ada hutang karena sudah diberi diskresi-diskresi. Kalau hutang itu sudah wisuda itu menangkap kembalinya susah. Pengalaman kami memberikan keistimewaan, ya wisuda dulu, nanti tagihannya dipenuhi. Habis itu menangkap sudah bertebaran di muka bumi, mencari itu malah dia nggak balik, wisudanya ijazahnya pun nggak diambil. Waduh, susah kan menangkap ini ya. Jadi yang wisuda memilih wisuda 26 September yaitu bagian dari pilihan super speed. Super speed. Selesaikan kewajiban akademik, nggak punya hutang. Bagi yang wisuda Desember sama. Pak Arief, Pak Mirsa sudah menyampaikan bahwa tidak ada pembeda. Semua harus sudah menyelesaikan kewajiban akademik. Nah, nanti diberi timeline waktu Pak Mirsa tanggal sekian-sekian gitu. Karena semua ini untuk dokumen sesuai dengan panduan akademik, kewajiban akademik harus dipenuhi. Bahkan termasuk juga untuk akreditasi. Jadi bukan berarti yang wisuda Desember nggak ngumpulkan, sama ngumpulkan. Karena semua ini kita sudah di yudisium hari ini kan sudah menyatakan bahwa nanti lulus program studi itu dengan tentu kewajibannya harus dipenuhi. Begitu ya, termasuk untuk akreditasi. Gitu ya. Jadi itu untuk posisi dan apa yang menjadi pembeda. Tadi kita menghormati pilihan, sudah memberikan informasi clear. Kalau wisuda 26 September bedanya nanti di status akreditasi sesuai sekarang status baik gitu ya. Di wisuda Desember adalah nanti dengan status akreditasi yang baru. Begitu ya. Nanti tanggal yudisiumnya juga kita akan sesuaikan gitu ya secara administratif gitu ya. Oke, saya kira clear. Nah, kemudian di akhir dari Bu Heni sebelum menuju ke kewajiban calon alumni ini adalah bahwa untuk yang wisuda Desember ini juga kami open informasi seperti ini rancangan yang kita upayakan untuk reakreditasi. Jadi akhir September ini upload di Lampetekes. Kita berusaha keras gitu ya, berusaha keras untuk membawa amanah naik kelas jenjang akreditasi. Kemudian Oktober kalau lebih kurang sesuai SOP Lampetekes 4 minggu lebih kurang dari upload, paling maksimal sudah visit gitu ya, 1 minggu asesmen kecukupan, Oktober visit, November itu lebih kurang dapat hasil akreditasi, Desember wisuda gitu ya. Ini untuk tadi anak-anak yang
memilih wisuda di bulan Desember. Clear ya? Oke. Berikutnya di akhir ini bagian dari mengingatkan sebagai orang tua, sebagai pimpinan, sebagai pengelola jurusan maupun program studi yang mau mengantar anak-anaknya selesai gitu ya. Jadi nanti dari hari ini Pak Mirsa akan mengumumkan kelulusan gitu ya. Artinya menentukan menyampaikan hasil kelulusan prodi, maka selanjutnya Anda akan masuk pada satu status yang namanya alumni. Gitu ya, alumni Polkesio. Alumni mana sih? Alumni Prodi Diploma 3 RMIK Polkesio. Di punggungnya saudara itu nanti ada pembawa alma mater. Alumni itu selamanya alumni, nggak ada mantan alumni gitu ya. Jadi nggak ada mantan anak gitu ya. Jadi alumni melekat, maka nanti bawalah citra prodi, citra institusi yang baik, bawa marwah institusi, tunjukkan bahwa kami itu berbeda loh, kami punya diferensiasi, kami punya apa namanya pembeda, punya distingsi bahwa kami berbeda dengan lulusan prodi RMIK yang lain dari prodi lain. Berbeda apa? Berbeda lebih baik, lebih kompeten, competitiveness, berbeda dalam hal sikap profesional. Kita sebut profesional behavior itu lulusan D3 Polkesio itu ternyata wah lebih etikanya sangat bagus, teamworkingnya bagus, komunikasinya bagus gitu ya. Sopan santunnya yes, nilai normanya oke, kerja sama tim oke, manajemennya oke, leadershipnya oke, kompetensinya yes. Nah kita harapkan seperti itu. Jadi memang berbeda yang lain karena lebih unggul tadi. Punya distingsi itu. Artinya jaga citra alma mater institusi, tetapi sekaligus juga menunjukkan bahwa Anda itu competitiveness. Kami berbeda lebih baik, lebih kompeten, lebih unggul. Sehingga Anda itu competitiveness gitu ya. Punya survive, punya apa namanya kesempatan yang lebih bagus, lebih hebat ketika tadi ya punya pembedaan lebih baik. Sehingga pasar kerja manapun untuk perekam medis Anda bisa menjadi pemenangnya. Nah, saya doakan itu bisa menjadi pemenang dari kompetisi-kompetisi di pasar kerja. Mana aminnya kok enggak ada? Ketika formasi disediakan itu 100% diisi, dimenangkan oleh alumni Prodi D3 Rekam Medis Polkesio gitu ya. Jadi itulah ketika Anda tadi berbeda lebih baik. Semoga itu Anda fighting spirit, tunjukkan yang berbeda, distingsinya memang kompetensinya Anda lebih unggul, apa namanya profesional behaviornya unggul, tadi terjaga, tadi etiket, norma, value, komunikasi, teamwork, dan seterusnya. Jadi ketika ketemu lulusan D3 RMIK Polkesio ternyata berbeda. Anaknya sopan, anaknya kompeten, anaknya teamworknya bagus, komunikasi bagus. Itu yang Bu Eni harap. Maka kalau ada mahasiswa yang tidak sopan itu langsung set gitu karena tidak hanya dengan kita bahwa itu harus menginternalisasi dalam perilaku Anda sehari-hari sampai nanti menjadi tenaga kesehatan perekam medis tadi ya. Oke, itu dan keterlibatan dengan kita nggak akan hilang. Nanti alumni itu akan selalu bersama kita, bahkan nanti di tracer itu dicari rekam jejaknya. Alumni kita pada kemana, bekerja di mana, bagaimana tanggapan user yang mendaya gunakan Anda sebagai tenaga kesehatan. Gitu ya, itu namanya tracer. Nanti kalau ada tracer pada alumni tracer tadi, questionnaire survei tracer untuk mohon ini amanah Bu Weni untuk bisa diisi ya. Itu diisi bahwa kita akan ngerti bagaimana Anda bisa existing gitu ya dengan menggunakan keilmuan yang Anda peroleh dari pendidikan di prodi apa bermanfaat,
dan seterusnya, apa keunggulannya, apa yang menjadi masukan dari Anda untuk menjadi perbaikan dari prodi. Maka alumni sering akan kita undang ketika pengembangan kurikulum karena testimoninya dari Anda itu sangat penting untuk perbaikan pengembangan kualitas dari program studi. Dan juga nanti tentu pengguna lulusan juga akan kita undang. Begitu sehingga jaga citra institusi kita nantinya akan menjadi partner mitra prodi D3 RMIK bermitra selalu punya kaitan, punya gayut, punya linkage dengan alumni. Tidak ada alumni yang disebut bahwa saya sudah melupakan prodi ya sudah ada gitu enggak, karena ikatannya selamanya akan terkait. Mungkin saya kira dari Bu Heni itu mengantar untuk yudisium hari ini. Tentu saya sampaikan selamat terlebih dahulu. Meskipun hasilnya ya selamat mestinya ya hasilnya karena kita sudah bisa merangkai hasil sebenarnya karena tadi saat itu yudisium akhir akademik sudah dinyatakan lulus akademik. Hukomnas exit exam 100% lulus berarti yudisium akhir program berarti mestinya apa 100% lulus gitu ya karena sudah menyanding dua hasil. Nanti capaian detailnya akan diumumkan oleh Pak Mirsa dan itu adalah hasil kerja, hasil kinerja dari Anda selama proses pendidikan 3 tahun. Selamat dan semoga menjadi berkah dan mohon sekali dukungannya untuk tadi ya tagihan-tagihan kewajibannya dipenuhi. Gitu ya. Siap atau tidak? Siap. Jangan lama-lama, kita punya target minggu ini, minggu depan Anda selesai. Baik yang wisuda September maupun wisuda Desember. Minggu depan kita targetkan sudah selesai sampai kewajiban akademik KTI dan seterusnya. Nah kemudian ada nanti Bu Eni lupa ya, cek-recek dokumen-dokumen akademik kayak ijazah, transkrip itu dari kita sering akan drafting kan ya, cek lagi biodatanya, tanggal lahirnya dan seterusnya karena upayakan tidak ada ralat terhadap ijazah. Kemudian juga transkrip kita cek recek sedemikian. SKPI nanti juga data ini tentu harus bersumber cek recek dengan SKKM yang sudah diperoleh oleh mahasiswa. SKKM-nya masih kan masih didokumenkan. Oke, nanti menjadi dasar kita untuk merilis SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Terima kasih, apresiasi juga yang besar untuk Prodi, Kak Prodi dan tim, Pak Mirsa dan tim. Selamat untuk semuanya dari arahan Bu Eni untuk membuka, mengantar kegiatan yudisium ini kita cukupkan. Nah, nanti kita akan masuk pada penyampaian pengumuman hasil dari yudisium di akhir program untuk menentukan kelulusan ini. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Bu Heni, Bu Kajur yang telah memberikan arahan, sambutan, sekaligus wejangan juga nggih teman-teman semua. Jadi seorang ibu itu ya seperti itu memang menimang, menggendong, mau dilepas aja diberi wejangan. Mudah-mudahan teman-teman betul-betul mengambil ya semua yang disampaikan oleh Ibu Kajur. Baik Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa, kita ikuti acara selanjutnya yaitu paparan materi terkait yudisium yang akan disampaikan oleh Pak Mirza selaku Kaprodi D3 RMIK. Kepada Pak Mirza kami persilakan kembali. Cek 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 cek. Cek 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 1 2 3 cek 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 cek. Anak-anak saya pamit lanjut untuk melanjutkan penyiapan reakreditasi RMIK ya. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Mirza. Jadi kita setiap hari berjibaku berjuang untuk menyiapkan reakreditasi RMIK. Mohon doa yang terbaik gitu ya. Dukungannya termasuk tadi segera menyelesaikan kewajiban termasuk mengumpulkan laporan KTI. Gitu ya Pak Mirza. Matur nuwun, semangat, sukses untuk semuanya.
Oke, lanjut. Ayo lanjutin dari atas. Tes 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 tes. Belum kirim lagi. Terdengar kok, Pak. Terdengar. Cek cek 1 2 3 1 hasil yudisium Anda. Ya, sekali lagi selamat ya untuk Anda gitu. Saya sering bermusahabah gitu, tes tes. mengingat kembali apa sih peran saya pribadi untuk Anda, untuk kelulusan Anda sampai Anda lulus UKOM gitu. Saya sering cerita sama istri saya, karena istri saya juga seorang dosen gitu, jadi kami sering bertukar pikiran gitu, diskusi tentang dinamika gitu di kampus masing-masing gitu. Ya, kalau istri saya bilang itu katanya mungkin apa? Sumbangsi saya terbesar untuk Anda itu doa saya. Cek 1 2 3 cek Kata cek. istri saya itu. Dan saya juga meyakini itu gitu, karena usahanya ada pada Anda sendiri, yang tentu saja supportnya itu oleh Bapak Ibu dosen dan PLP itu luar biasa gitu ya. Kalau saya sampai bulan ini dari Januari gitu ya masih keseling juga, lebih dominan pekerjaan saya masih di keseling gitu untuk ngajar gitu. Nah itu. Dan saya juga mungkin Anda juga mendengar hasilnya di keseling juga relatif bagus, D3-nya juga 100%, tetapi untuk STR-nya ada yang tidak kompeten 1 gitu ya, itu. Cuma saya tidak melihat untuk yang secara nasional seperti apa itu. Yeah. Jadi alhamdulillah salah satu yang saya harapkan dari Anda sudah terpenuhi 1. Anda lulus, kemudian yang kedua nanti saya masih kita semua mengusahakan termasuk Anda untuk reakreditasi kita untuk bisa naik. Ya, bisa naik untuk ya minimal baik sekali. Walaupun untuk Poltekkes itu tahun ini ada 2 yang reakreditasi, RMIK dan profesi Ditizen, itu diharapkan salah satunya, syukur keduanya itu hasil reakreditasinya itu unggul. Ya itu menjadi kontraknya kinerja direktur dengan Bu Dirjen. Jadi kita memang semuanya Ditizen dan RMIK didorong untuk itu. Itu, ya. Oke, untuk yudisium Anda, ini adalah ketentuan daripada yudisium ini, mengapa ini diselenggarakan gitu ya. Jadi masih ada standar penilaian dan pembelajaran pendidikan tenaga kesehatan dulu dari BPSDM. Ya, kalau sekarang jadi Dirjen Nakes gitu ya. Tapi Dirjen Nakes yang sekarang juga kami melihat belum banyak aturan-aturan yang dibuat gitu. Jadi yang BPSDM itu masih dipakai. Kemudian kurikulum inti D3 yang dikeluarkan oleh BPSDM juga. Kemudian kurikulum pendidikan tinggi untuk kita yang dikeluarkan oleh Poltekkes ini juga menjadi dasar daripada
yudisium akhir program kita. Kemudian tentu saja adalah panduan akademik. Ya, panduan akademik. Sebetulnya untuk panduan akademik Anda itu dinamis gitu nggih. Karena Anda masuk tahun 2020 ya sebetulnya yang berlaku untuk Anda itu gitu. Ya, itu. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang cara pelaksanaan uji kompetensi. Ya, kalau kemarin itu diskusinya pengelola itu lain lagi. Gelar Anda itu nanti apa? Ya, itu. Kalau Anda buka mungkin banyak yang tertulis di Google itu AMD RMIK. Ya, tetapi itu sepemahaman kami itu gelar untuk yang lama. Kalau untuk yang kesehatan itu ada sendiri. Khusus untuk kesehatan dan sepemahaman kami, saya lupa gitu. Tapi kemarin Bu Gajur sudah mendapatkan referensinya bahwasanya yang AMD belakangnya sesuai pendidikan itu sepemahaman saya hanya untuk bidan, gizi, perawat. Di luar itu semuanya AMD Kes. Ya, ahli madya kesehatan. Itu. Ya, karena peraturannya seperti itu. Ya, itu. Kemudian, ya, untuk yudisium ini, 2 syarat ini sudah Anda penuhi, ya, untuk dinyatakan lulus tentu saja, yaitu lulus semua mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6. Ini juga, ya, saringannya ini kan untuk syarat Anda untuk bisa didaftarkan ikut UKOM. Walaupun sebetulnya dalam syarat untuk UKOM itu nilai KTI itu boleh belum ada. Tetapi harus ada jaminan ketika UKOM itu KTI-nya harus sudah selesai. Dan kami tidak mau beresiko itu. Ya, itu. Kemudian ya alhamdulillah sudah tryout 2 kali gitu. Kemudian dalam tryout 2 kali yang dalam tanda petik yang hasilnya waktu itu dinyatakan belum kompeten itu orangnya berbeda gitu. Jadi saya juga agak bernapas lega gitu. Kalau yang 2 kali itu orangnya sama, wah itu yang pusing Bapak Ibu pengelola gitu. Karena treatmentnya saya bilang dulu juga akan berbeda gitu. Kalau yang tidak kompeten ya orangnya sama dan mungkin banyak, nah itu mungkin dari sisi materi yang perlu diperkuat. Tetapi karena dalam tryout itu lebih banyak yang kompeten dan yang tidak kompeten itu orangnya beda, maka saya mengambil kesimpulan waktu itu bahwasannya dan melihat latar belakangnya yang bersangkutan, ya saya sebetulnya optimis walaupun ketar-ketir gitu nih, itu. Dan ya penguatannya untuk Anda ya bukan karena materi. Dalam artian materi untuk ujian, tetapi lebih ke menyiapkan Anda secara psikis bahwasanya Anda mampu untuk lulus gitu ya. Dan dengan kelulusan Anda, saya pribadi selaku Kaprodi menilai bahwasannya track record pembelajaran kita itu sudah pada jalur yang benar. Ya, sudah pada jalur yang benar. Ya.
Walaupun kemarin ditinggalkan Pak Niko, ya, vakum 1 semester, tapi 1 semester yang kemarin untuk Anda itu ada pada mata kuliah yang saya menilai tidak atau tidak terlalu krusial untuk UKOM gitu. Dan alhamdulillah di bulan Agustus kita mendapatkan pengganti gitu. Ini dengan masuknya Bu Nita dan Bu Mala. Bu Nita dan Bu Mala ini ya, di RMIK lebih berpengalaman dibandingkan saya mungkin dengan Pak Primus dan Pak Adi. Karena beliau basicnya adalah ya, dari RMIK, sebelum ke sini juga mengajar di Poltekkes Tasik yang prodinya RMIK. Jadi pengalaman beliau lebih dari saya pribadi. Jadi kalau kemarin ada Bu Nuryani ke sini, ketua AIB kita gitu. Bu Nuryani itu lebih kenal Bu Nita dibandingkan saya. Nah itu, itu. Kemudian peserta yudisium untuk hari ini ada 47 mahasiswa. Gambaran kelulusannya tadi syarat lulusnya nggih. Lulus semester 1 sampai semester 6 untuk semua mata kuliah dengan IPK, kalau lulus semua ya IPK-nya mesti di atas 2 ya. Kemudian lulus UKOM. Yaitu kalau Anda lulus UKOM ya sudah berarti lulus gitu. Jadi kelulusannya ini 100% first taker gitu ya. Itu kemudian gambarannya ya. Ini IPK-nya adalah tertinggi 3,96, terendah 3,28. Ya. Ini bisa jadi nanti ya sayang tidak ikut wisuda besar. September ini wisuda besar kita mengatakan. Ini kalau ikut dalam wisuda besar gitu ini mungkin IPK rata-rata kita mungkin bisa paling tinggi se-Poltekkes ini. Ya. Jadi kinerja Anda memang bukan main-main gitu ya. Itu. Kemudian untuk gambaran distribusi prestasi mahasiswa, ya, ini IPK-nya yang lebih dari lebih besar sama dengan 3,51 itu kan dalam kategori sebutannya cum laude gitu kan. Ini 87,3%. Ini juga mungkin paling tinggi se-Poltekkes kita. Ya. Lah ini kalau seperti ini saya punya jargon baru untuk Anda gitu, untuk RMIK kita. Lulus cum laude itu sudah biasa, kalau tidak cum laude itu baru luar biasa. Nah itu nggak tahu nanti kita buat banner gitu apa. Lulus cum laude sudah biasa, tidak cum laude luar biasa. Ini ya kayak saya waktu SMA itu. Juara sudah biasa, tidak juara baru luar biasa. Nah itu. Ya memang harus seperti itu. Namanya kuliah, sekolah itu ya memang harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya baru aneh gitu ya. Itu. Tetapi ya semuanya ada sebutannya gitu ya. Kalau 3,01 sampai 3,50 saya lupa sebutannya, dengan di bawahnya cum laude itu apa? Dengan apa? Pujian. Saya lupa itu. Yang tidak ada sebutannya itu kalau IPK-nya itu di bawah 2,75. Cek, cek, Itu cek, enggak cek. ada sebutannya.
Ya, ada yang baik sekali kumlot apa ya, kayak gitu. Jadi 275 sampai 3 atau 3,25 saya lupa, itu dalam panduan akademik itu baik, kemudian atasnya baik sekali baru kumlot. Nah, yang di bawah 2,75 itu enggak ada gitu. Ya. Jadi kalau seperti itu saya sok kasihan sama anak teknik gitu. Betul, anak teknik itu kumlot itu susah banget loh. Saya kuliah di ITS itu saya angkatan ke-20 sampai angkatan ke-20 yang lulus kumlot itu baru 1 orang. Bayangkan, 1 orang. Jadi ketika lulus di atas IPK-nya di atas 3 itu, wah, dekan rektor itu seneng. Ya, itu. Nah, Anda yang kumlot lebih banyak yang tidak itu, ya aku harap senengnya piye kuwi. Ya sudah biasa itu. Ya, jadi ini indeks prestasi mengapa di atas 3,25. Ini kinerja pengelola sebetulnya. Jadi kita di target pengelola itu ditarget bahwasannya berapa persen mahasiswamu yang lulus dengan IPK di atas 3,25. Mengapa patokannya 3,25? Karena ya pertimbangannya waktu itu kalau mau daftar pegawai negeri, ya waktu itu nggih, dulu itu kalau IPK di atas 3,25 itu aman. Itu aja. Ya. Jadi Anda mendaftar kalau itu ada syarat IPK itu aman. Ya sudah itu aja. Ya, itu. Kemudian gambaran distribusi waktu kelulusan. Nah itu, kemarin Anda ujian di Juli itu aku merengut terus itu. Ya, karena kalau kita mau saklek, Anda itu sudah 7 semester. Yuk harusnya bayar UKT lagi gitu. Makanya saya sudah wanti-wanti yang sudah ujian di bulan Juli jangan sekali ngomong atau tanya tentang saya bayar UKT apa enggak. Kamu tanya malah kon bayar tenan nanti. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya tidak mendengar ada yang disuruh bayar. Ada yang bayar? Yang bulan Juli ujiannya? Tidak ada. Wah, Anda sudah dapat diskon berapa juta itu? Ya, itu. Ya. Jadi Anda dikatakan lulus tepat waktu. Jadi kesimpulan saya pribadi sebetulnya Anda itu tidak senang kuliah di RMIK. Karena lulusnya tepat waktu. Nek seneng itu kan biasanya dilama-lamain tuh. Ya. 8 semester atau 10 semester gitu. Ya karena seneng kuliah gitu. Ya. Tapi nanti Anda akan merasakan betapa menyenangkan kuliah itu. Jadi nanti setelah ini saya meyakinkan bagi Anda akan merasakan rasanya orang mencari kerja itu seperti apa. Ya. Saya pernah merasakan posisi itu, apalagi sampai dikalahkan oleh orang lain karena KKN itu saya pernah merasakan. Tapi sekarang untuk pendaftaran untuk pegawai negeri atau P3K itu relatif lebih fair. Ya, relatif lebih fair.
dibandingkan saya dulu gitu. Ya, itu. Kemudian ini peringkat IPK lulusan untuk Anda. Ini Mbak Nariswari Afro Azhara yang mana? Ini berdiri. Nah, saya cuma mau bilang, apa kamu nggak bosan nilai cuma A aja, nggak bervariasi? Kayaknya hidupmu monoton kuliahmu. Terima kasih. Nilai kok Gur A semua itu nggak ada asiknya kayaknya. Ya, coba tanya yang punya nilai C itu bagaimana dinamika kehidupannya gitu. Kemudian Mbak Valentina Olivia Martina Putri. 3,95 ini juga sama gitu ya. Terima kasih. Nah, sebetulnya untuk peringkat 3 itu ada 2 orang. IPK-nya 3,92, tetapi ketika kami melihat nilai totalnya, pembaginya ini kan hanya 2 digit di belakang koma, itu nilainya sama. Tetapi ketika kami lihat jumlah nilai dibagi SKS yang ditempuh itu beda. Yang satu 413, yang satu 411. Kalau dibagi 113 SKS itu pembulatannya sama. Tapi ya saya meyakinkan ke Pak Arief ya itu kan anunya beda nilai bobot yang diperoleh gitu. Nah, kalau bobotnya sama, nah itu baru kita tuliskan dua-duanya. Itu pun kalau saya disuruh milih gitu, saya agak ekstrim milihnya. Kalau nilainya bobotnya sama gimana, Pak? Pilih yang suka bolos. Bolos wae juara apa meneh nek mlebu terus kan gitu tuh. Nah, itu. Itu nek saya gitu, tetapi nek pengelola yang lain, Bu Heni gitu ya akan memilih yang rajin gitu. Ya, padahal katanya gitu kalau mau cari tenaga kerja itu carilah yang agak pemalas. Loh, mengapa? Karena orang pemalas itu akan mencari jalan yang tercepat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu. Tapi belum tentu semuanya seperti itu. Itu. Ini Mbak Adinda Diana Sari Kurnia Jati yang mana? Selamat. Ini kayaknya nanti habis ini kita ke Pak Pong ini beli sate keladak. Ya. Mau disyukuri enggak? Syukur juara, kapokmu kapan gitu. Nah, itu. IPK lulusan. Itu. Kemudian ini syarat wisuda. Ini harusnya akhir Juli kemarin ini hutang Anda namanya hutang itu harus dilunasi. Ya. Gara-gara revisi belum diselesaikan, saya di Kesling itu nahan ijazah sampai puluhan tahun. Bahkan ada ijazah yang saya bawa di ruang saya itu ada ijazahnya anak Kesling. D4 lagi. Dan dia tugas belajar. Padahal untuk karirnya dia itu kan untuk kenaikan pangkat itu kan butuh dokumen ijazah kayak gitu. Jadi Anda juara nih
tanpa mengecilkan arti juara. Kalau Anda sudah bekerja, Anda kuliah juara itu nggak pernah ditanyakan. Yang ditanyakan itu ijazah. Ijazahnya mana? Nggak akan ditanyakan transkripnya mana. Ya, itu betul. Itu kalau sudah bekerja. Tapi kalau mau mencari pekerjaan, memang IPK nanti akan jadi pertimbangan. Ya. Saya sudah kuliah, sudah bekerja, kuliah, juara itu saya tidak bangga. Karena Bali nanti pulang ke pekerjaan ya yang ngerjakan ya itu lagi. Ya. Saya ngajar di Kesling itu, saya kuliah di ITS, dosen-dosen Kesling itu kalah semuanya SKS-nya untuk ngajar beberapa mata kuliah. Ketika saya pulang, saya tidak ngajar mata kuliah yang saya peroleh di ITS. Nah itu saya juga bilang, wah percuma. Sampai sekarang. Tapi kalau yang di RMIK ya beda. Karena ya saya bukan lompat pagar lagi ini. Ya, itu. Ini persyaratan wisuda, Toga. Kemarin baru tadi malam kita merancang apa itu? Seleber itu yang bundar di toga Anda sama apa namanya? Kalung itu. Kok jadi lupa? Itu, ya. Syarat wisuda dan peminjaman toga sudah mengikuti yudisium, ya. Kemudian Anda harus daftar online. Ya. Kemarin pas daftar online saya mendengar gimana mau daftar wong pilihan prodi RMIK-nya tidak ada. Wah, itu. Yaitu karena baru hari Selasa kemarin kita mendiskusikan Anda boleh wisuda di September. Itu baru hari Selasa kemarin. Saya juga hari Senin itu dikasih undangan itu mau bahas apa itu tidak tahu. Saya tanya beberapa Pak Arief, Pak Anton, Bu Nani, Bu Kacur itu enggak tahu. Karena itu undangannya langsung dari Bu Wadir 1. Terus terang pada waktu itu saya mikirnya apa iki harus dirubah dari jurusan RMIK gitu. Ternyata tidak. Belum. Ya, belum itu. Kemudian bebas pinjam alat laboratorium. Nanti Anda bisa minta ke Bu Nurmala, Pak Alfian atau Pak Trian gitu. Ya. Jadi nanti ada formnya gitu, Anda minta tanda tangan itu sebagai bukti. Ya, itu. Nah ini hutang Anda. Hard copy untuk proposal dan laporannya. Kemudian ada naskah publikasi. Ya. Oh ini masing-masing satu buah yang sudah dijilid sesuai ketentuan. Hard copy, kemudian ada soft copy-nya. Ini, soft copy-nya ini dalam bentuk MS Word dan PDF. Ya, isinya ada laporan dari bab 1, dari pembukaan sampai lampiran ya sebetulnya, dan naskah publikasi. Ya, itu. Kalau di Kesling saya lihat kemarin malah sudah ada yang disubmitkan. Jadi apa semacam bukti bahwa dia sudah submit di jurnal ini gitu. Tapi belum ada apa jawaban mau diterbitkan kapan gitu. Tetapi sudah disubmitkan itu. Ya. Kemudian juga mengisi bebas pinjaman dan administrasi perpustakaan ini. Seingat saya kayaknya bayar 10.000 kalau nggak salah. Ya, itu.
Kemudian 3 lembar pengesahan KTI kertas hijau. Nah ini tolong ini dilihat nggih, siapa yang harus tanda tangan gitu nggih. Untuk keterangannya itu. Kemudian, nah ini logbook, saya sudah bilang logbook. Masing-masing pembimbing minimal harus 12 kali Pak Arief. 12 kali atau 9 kali. Minimal sebetulnya 9, amannya 9. Ya, 9 boleh. 12 bagus. Cuma yang paraf yang merengut nanti. Ya. Itu. Kemudian buku bimbingan PKL dan logbook PKL. Ya, itu. Ini sama Bu Nurmala. Sudah kenal sama Bu Nurmala kan? Ya. Itu. Kalau Anda bisa bahasa Sunda nanti lebih enak lagi ngobrolnya. Ya. Nanti kalau ke rumah saya ngobrol sama istri saya pakai bahasa Sunda boleh, Bu? Karena istri saya kecilnya di Sunda gitu. Itu ya. Kemudian ini sekaitan dengan wisuda. Pas foto ukuran 3x4 gitu. Jangan foto pakai handphone ya. Foto studio. Ya. Kemudian ya tadi syaratnya ini berkaitan dengan untuk ijazah Anda. Kalau tidak salah kemarin ijazah Anda akan ditandatangani oleh Wadir 1, bukan ketua jurusan. Ya, karena alasannya adalah karena tidak serumpun ilmunya. Itu. Ya, ini harus diperhatikan betul, nggih. Kemudian sudah mengumpulkan tracer study pada link ini. Printout-nya yang dikumpulkan. Nah, ini tentu saja ini yang besar-besar yang nanti yang harus betul-betul Anda cermati kaitannya dengan administrasi wisuda itu nanti adalah dokumen yang berkaitan dengan pertama ijazah, kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan transkrip. Ya, transkrip. Biasanya kita nanti akan print out-kan untuk Anda cek betul. Ya, kemudian Anda kasih paraf di situ bahwasanya print out itu sudah betul. Baru kalau sudah betul akan kami cetak ke belangko ijazah dan transkrip. Nah, karena Anda kemarin sudah ikut ujian OSCE, nah ini untuk transkrip Anda nanti akan ada keterangan tambahan selain nilai Anda dari semester 1 sampai semester 6, dan saya belum lihat desainnya transkrip Anda, saya memperkirakan nanti nilai semester 1 sampai semester 6, kemudian ada judul KTI Anda. Judul KTI Anda, kemudian nanti ada kotak tersendiri bahwasannya Anda sudah mengikuti atau melakukan ujian OSCE. Ya. Seingat saya juga nanti ada nilainya di situ. Kemarin karena ada nilainya juga. Ya, itu. Nah, yang dulu-dulu itu nilai untuk OSCE belum ada karena ya baru. Kalau untuk prodi yang lain kan baru tahun ini diadakan karena itu berkaitan dengan akreditasi. Nah, itu semua harus Anda cermati nanti.
Ya, itu sebetulnya sampai nanti Anda diminta nyocokin nilai yang di apa itu draftnya transkrip dengan transkrip yang Anda peroleh setiap bulannya. Setiap semester. Semester 1 sampai semester 6, nah itu dilihat semua. Ya, transkrip Anda nanti biasanya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya gitu. Itu. Ya. Kemudian SKKM untuk SKPI itu salah satu dasar yang digunakan untuk menyusun itu adalah SKKM. Jadi Anda selama kuliah 6 semester itu ikut kegiatan apa saja sih? Ya kalau SKKM Anda biasa-biasa saja itu biasanya lembar SKKM-nya itu ya cuma 1 helai gitu. Tapi nek kamu aktif banget itu bisa SKPI-nya itu sampai 2 helai. Karena harus mencatat kegiatan yang pernah Anda lakukan selama kuliah di sini. Dan seingat saya yang sampai 2 helai itu ya tidak terlalu banyak gitu nggih. Waktu saya di Kesling dulu. Tapi ada sampai 2 helai. Kalau 2 helai berarti paling tidak itu sok 3 muka atau 4 muka. Kalau 2 helai itu kan hanya bolak-balik 2 halaman kan. Nah kalau sampai aktif banget itu bisa sampai 3 halaman atau 4 halaman. Nah itu. Kalau saya lihat, saya baca kemarin itu ya SKKM tertinggi tiap prodi itu yang paling rendah yang profesi bidan. Ya karena mereka sibuk kan. Tapi ada yang SKKM-nya itu di atas 120. Bayangin, ngapain ya? Ngalah ke kuliah. Ya itu. Ya enggak apa-apa. Ya itu. Jadi itu nanti untuk yang akan wisuda 26 September besok maupun yang Desember. Ya, semuanya hutang ini harus ditunaikan. Ya. Kapan harus ditunaikan? Nah, ini. Jadi yang 3 mau wisuda ini kalau nanti ijazah Anda gara-gara tidak melunasi ini semua tidak keluar dan Anda tidak bisa daftar P3K atau CASN itulah sayang sekali gitu nggih. Jangan sampai nanti itu tidak diberikan karena syarat wisuda Anda belum gitu nggih. Kalau syarat wisuda belum, padahal Anda sudah wisuda, ijazahnya kok masih ditahan gitu, Anda nggak bisa daftar nantilah percuma. Ya, jadi mohon untuk diselesaikan. Begitu juga untuk yang wisuda Desember nanti, nggih. Itu dipercepat gitu. Syukur-syukur saya senang kalau Anda bisa membantu untuk reakreditasi kita sampai bulan ini gitu. Dan mungkin nanti biasanya ada yang diwawancarai, mungkin Anda sudah punya pengalaman gitu untuk yang akreditasi pertama dulu. Nah, itu mungkin juga nanti akan kita mohonkan untuk bisa gitu. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk yudisium akhir program Prodi D3 Remik tahun ajaran 2022-2023 dan ditambahkan ya, syarat wisuda dan peminjaman toga
Kalau toga nanti hanya pinjam nggih. Sama selebernya itu dikembalikan, tapi yang apa itu kalungnya itu dibawa pulang. Ya, gitu. Ya, untuk sesi selanjutnya, ya, monggo Pak Trian. Baik, matur nuwun Pak Mirsa, kami aturkan yang sudah memberikan materi nggih acara intinya yaitu yudisium paparan terkait dengan nilai-nilai setelah ditempuh oleh mahasiswa selama 6 semester. Kami ucapkan selamat dan sukses, mudah-mudahan bisa segera berproses ke tahapan-tahapan selanjutnya gitu nggih. Tapi kayaknya jangan buru-buru nikah, sudah dulu baru resepsi ya. Kemudian selanjutnya adalah tanya jawab, monggo teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Karena paparannya Pak Mis juga udah cukup lengkap tadi ya. Tadi ada yang tanya gelarnya apa, langsung dijawab sudah tadi, belum ada yang tanya. Ada lagi yang mau bertanya? Boten? 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 Sampun? Oke, karena tidak ada yang bertanya, lanjut paparan tentang SKPI ya Pak Arif ya. Oke, langsung dari Pak Arif atau gimana untuk SKPI-nya? Tadi ada saya di grup juga. Oke. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Trian. Nggih. Selamat siang semuanya, nggih, teman-teman. Akhirnya kita bertemu setelah sekian lama kayaknya nggak pernah ketemu ya. Nggih. Di sini saya akan memaparkan terkait SKPI karena ini nanti bersangkutan dengan kalian juga ya, terkait surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini kita perlu bantuan teman-teman karena ini yang wajib mengisi adalah teman-teman juga. Nah, bisa dilihat di layar. Ini filenya juga sudah saya kirimkan ke grup angkatan ya, WA ya. Nah, surat keterangan pendamping ijazah ini nanti ada beberapa kolom yang perlu diisi oleh teman-teman. Nah, yang kolom warna oranye atau kuning, nah itu perlu yang mengisikan adalah teman-teman semua. Nah, itu diisikan semua. Kemudian yang ada tulisannya kok di sana. Yang diisikan mahasiswa nanti diisikan mahasiswa. Yang diisikan prodi nanti diisikan oleh prodi sendiri. Nah, itu untuk hal pertama. Turun lagi Mas Trian. Oh iya, AMDKes maaf. Belum saya rubah itu. Nah, AMDKes ya. Oke. Kemudian bawah lagi udah, terus lagi Mas Trian. Nah, ini udah semua udah selesai. Bawah lagi yang kurikulum sama ekstrakurikuler paling bawah. Nah, ini yang warna oranye atau kuning, ini perlu diisikan oleh teman-teman semua dengan bukti yang ada. Entah itu bukti sertifikat, surat tugas, dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu di bahasa Inggriskan sebelah kanan. Itu ya. Contohnya sudah saya kirimkan di grup. Kalau belum paham bedanya kurikulum, apalagi itu? Kurikuler, kukurikuler, kemudian penghargaan. Nah, bahasa internasional kemarin ikut TOEFL kan? Nah, itu juga diisikan di sana. Itu ya. Ya, silakan diisikan sesuai dengan bukti yang ada. Nanti ini dikumpulkan di dalam Google Drive. Nanti saya akan kirimkan linknya. Itu nggih teman-teman ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi sebelumnya. Nah, ini ketentuannya jangan sampai melebihi halaman ini ya. Karena SKP itu maksimal hanya 4 muka. Artinya nanti hanya dapat 2 lembar. Kan ada 4 muka itu bolak-balik. Nah, itu nanti SKPI ketentuannya hanya 2 lembar 4 muka saja. Ya, jadi
Ini hanya sisa satu muka saja untuk kalian isikan kurikulum dan kurikuler kalau nggak salah itu ya. Nah itu. Bedanya kurikulum sama ekstra, sebentar saya contohkan di sini itu 2020. Nah, untuk prestasi sudah paham ya, prestasi teman-teman semua kalau prestasi ada juara-juara dari lomba yang telah diikuti silahkan diisikan. Kurikuler itu terkait praktik PKL itu sudah kita isikan. Kalau kurikuler itu isinya terkait kegiatan PKK-PMB. Kalian kan kemarin sudah pernah ikut ya. PKKMB diisikan di sana, kemudian webinar, seminar, itu silahkan diisikan di sana juga. Kalau untuk ekstrakurikuler terkait anggota HMPS, HMJ, jurusan, kemudian ada BLM, itu silahkan diisikan di sana. Kalau KTI itu juga diisikan di situ, nggih, teman-teman KTI, judulnya Bahasa Internasional, TOEFL, itu diisikan di sana. Ikut 2 kali ujian pun juga nggak apa, diisikan hasilnya di sana. 2 kali, 3 kali itu diisikan di sana nggak apa-apa. Kemudian pelatihan keahlian terkait pelatihan bantuan hidup dasar. Kemudian terkait pelatihan dasar kepemimpinan yang berbeda dengan pelatihan dalam reka medis. Nah itu diisikan di sana. Gitu nggih, yang diikuti. Pak, seumpamanya nggak ada yang nggak pernah diikuti gimana? Waduh. Kalian kuliah langsung pulang jadinya, kupu-kupu, kuliah pulang. Ya seenggaknya harus ada yang diisikan di sana. Gitu ya. Sesuai dengan bukti yang ada. Oke, mungkin begitu dari saya. Ada pertanyaan terkait SKPI? Oke, silakan Mbak Olive. Magang itu nanti ada buktinya nggak besok ya? Ada ya? Sertifikat ya? Kurikuler gitu. Kurikuler. Oh iya, kurikuler yang ini ya, yang depan. 4.1. Oh iya. Kegiatan magang kurikuler ya, magang ini ya nanti kita tambahkan di kurikuler. Nanti yang nambahkan kita terkait kegiatan magang ya. Semua ikut magang ya? Ada yang enggak? Ada ya. Oke, baik. Nanti kita data lagi untuk kita tambahkan di kurikuler yang mendata kita nanti untuk kita tambahkan. Oke, gitu. Ada lagi? Oke. Baik sekali. Oh, ini beda ya yang kirim mana? Oh iya, baik. Ini ternyata beda yang belum saya kirim yang terbaru. Ya, nanti saya update lagi terkait masih baik sekali ya. Ini filenya sebelum saya update. Nanti saya kirimkan yang terbaru. Nah, ini tunggu saja. Yang untuk updating di Polkesio itu masih baik sekali. Itu bukan A. Ya, ada lagi? Samaan nggak apa-apa. Nanti saya buatkan link sertifikatnya untuk bukti. Itu ya, per mahasiswa. Itu, ada lagi? Ada lagi? Tidak. Nggih, mungkin itu dari saya. Nggih, selamat nggih teman-teman sudah menyelesaikan selama 6 semester ini dan pada akhirnya bisa lulus untuk UKOM-nya nggih. Terima kasih. Kita bangga dengan kalian ya, selama 6 semester ini dari awal kita terbentuk sampai hari ini kita mungkin akan berpisah ya, berpisah dengan kabar kalian yang sudah sukses di dunia kerja. Amin. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Arif sudah ini menyampaikan tentang SKPI. Oke.
teman-teman tadi sesuai dengan arahan Bu Kajur juga teman-teman diminta untuk mengisi link tracer studi gitu nggih. Sebenarnya link tracer studi kemarin udah di-share sama Pak Ian toh yang paling bawah yang ada linknya itu kan yang seperti ini nih. Nah, tak bukakan dulu. Nah, yang ini udah teman-teman udah dapat kan filenya kan dari Pak Ian ya? Sudah ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Mirsa nggih. Kalau yang nomor 2 ini tracer studi belum, nggak usah diisi dulu ya Pak Arif ya. Yang dari pusat ya. Ini nanti ketika teman-teman semua sudah wisuda. Nggih. Ini nanti kalau sudah wisuda baru bisa ngisi ini. Kemudian sebenarnya kita juga butuh tracer studi tetapi untuk item nilai akreditasi kayak gitu loh teman-teman. Karena ini belum bisa diakses dari pusat, dari Polkesio, kita sudah membuat sendiri yang tracer studi dari prodi. Nah, ini tracer studi dari nomor 8 ya. Nah, ini sudah dapat diakses. Silahkan teman-teman ini menjadi item kelengkapan teman-teman untuk ini ya, untuk syarat wisuda ya. Nah, ini silakan kalau bisa langsung aja sekarang diisi malah nggak apa-apa. Pertanyaannya lumayan banyak memang. Kalau misalnya memang belum dialami, isikan aja strip atau katakan belum seperti itu. Misalnya nih ya, ini ada nama lengkap jelas sudah ada, NIK ada ya, jenis kelamin ada, tanggal lahir, nomor WhatsApp ada, email, asal. Nah, kapan Anda masuk kuliah? Pertama kali masuk, kan ingat 2020 itu kan tanggal berapa? Ya, kamu masih gak ingat? Tanggal berapa hari pertama kali masuk, Pak? Juli, 1 Juli, 20 Juli. Nah, itu ya. 20 Juli 2020. 27. 27 Juli 2020. Ya, diingat-ingat. Kalau enggak sekalian aja nih. Ini kemudian kapan Anda lulus? Lulus berarti tanggal wisudanya. Ya kan Teparip atau yudisium? Naik tanggal lulus. Berarti hari ini. Hari ini ya. Berarti hari ini ya, 15 September. IPK sudah keluar semua kan? Udah jadi. Selama kuliah Anda, nah ini kan ikut organisasi apa enggak? Seberapa aktif silakan diisi sendiri. Setelah lulus, ini cuma pilihan ya ini. Jika iya, apakah pendidikan yang diambil sesuai dengan latar belakang pendidikan? Padahal ini kan bintang wajib diisi. Kalau teman-teman belum karena belum wisuda kan ya, itu aja belum atau tidak atau strip gitu aja. Gitu nggih. Yang penting semuanya terisi dulu. Ini lumayan banyak sekali isiannya. Kami harap untuk teman-teman bisa mengisi ya. Kalau bisa saya harap sih hari ini semua dapat diselesaikan. Syukur-syukur masih di ruangan ini sambil diisi kayak gitu. Monggo. Pertanyaannya tidak susah kok. Tinggal kalau memang belum dialami atau belum di tahap tersebut, tulis aja belum atau klik atau tuliskan strip kayak gitu aja. Tapi yang penting kalau yang ada pengalaman magang nggak apa-apa dimasukkan. Kalau memang diminta di situ ya ada pengalaman magang silakan dimasukkan di sini. Karena ini kita perlu juga untuk jadi kalau misalnya apakah sudah bekerja? Ya bekerja, ini bekerja magang gitu loh. Berarti tulisannya sudah bekerja. Jika sudah bekerja di mana? Magang di gitu kan tenaga magang di RSUP Dr. Sajito gitu misalnya. Instansinya apa? Itu ya rumah sakit, pemerintah gitu misalnya. Sebutkan institusi. Nah, ini namanya apa? Alamatnya mana? Gitu nggih. Apakah SR aktif belum? Berarti kan tidak. Berapa bulan? Berarti belum memproses STR atau distrip pun nggak apa-apa. Gitu ya. Ini seperti itu. Kita minta untuk teman-teman untuk bisa mengisi ini. Harapan saya sih hari ini bisa selesai. Kemudian nanti untuk tanda tangan yang lembar itu bisa teman-teman screenshot ke saya dikirim atau tunjukkan ke saya bahwa teman-teman sudah mengisi ini. Jangan lupa ya di screenshot ya. Kemudian untuk kita validasi bahwa teman-teman sudah mengisi ini. Kenapa kita buat seperti ini? Karena ini sangat penting untuk di item akreditasi gitu nggih. Dan ini mungkin Bapak Ibu dosen dan pengelola teman-teman angkatan 1 ini kebanyakan memang memilih untuk wisuda di bulan Desember karena kalau saya tanya atau mungkin dibercerita ke saya besar harapan dari teman-teman adalah betul-betul
mengharapkan akreditasi itu bisa minimal baik sekali. Jadi kenapa teman-teman itu tetap setia menunggu sampai Desember? Satu-satunya alasan adalah berharap agar bisa akreditasi itu optimal, yaitu baik sekali. Namun demikian, Bu Heni, Bu Kajur itu hampir setiap hari pulang malam karena setiap kriteria itu beliau harus dampingi dan harus diselesaikan. Insya Allah dari prodi, dari jurusan, dari direktorat sudah optimal untuk mengupayakan. Namun demikian akan percuma kalau tidak ada daya dukung dari teman-teman semua, terutama di angkatan 1 ini. Jadi kita mohon teman-teman angkatan 1, KTI-nya, logbook-nya, tracer studi dan lain sebagainya mohon untuk betul-betul segera diselesaikan gitu nggih. Mudah-mudahan ya bisa bersinkronisasi bersama sehingga impian untuk mendapatkan reakreditasi minimal baik sekali mudah-mudahan bisa gitu ya. Karena saya sih optimis, kalau saya pribadi optimis sekali kita bisa mendapatkan minimal reakreditasi itu minimal baik sekali, saya sangat optimis. Dengan catatan teman-teman udah dapat diklaimkan ya, OC-nya kemarin udah bisa kita klaimkan mudah-mudahan gitu ya. Terus ini hasil KTI-nya gitu loh. Nah itu yang tetap kita tunggu dari rekan-rekan sekalian. Jadi mohon dibantu ya. Tapi bantunya insya Allah nggak kayak last year yang teman-teman sampai malam kayak gitu ya. Cuma dibeliin olive gitu ya. Ngapunten. Insya Allah besok nggak seberat itu, tapi lebih ke individu masing-masing, KTI-nya, logbook-nya dan lain sebagainya mohon untuk diselesaikan. Seperti itu nggih teman-teman semuanya. Ini karena waktu juga, apakah ada pertanyaan tambahan dari Pak Mirsa, Pak Arif, Pak Primus dan rekan-rekan yang lain? Pertanyaan tambahan tidak ada? Tidak ada Bapak, ada lagi Pak Mirsa? Sampun. Oke, Pak Primus ada lagi Pak Primus? Pak Arif sampun? Boten? Oke, baik teman-teman semuanya, karena tidak ada mungkin kita cukupkan dulu ya untuk agenda yudisium di pagi hari sampai siang hari ini. Namun demikian, setelah acara ini ditutup, mohon untuk tidak meninggalkan ruangan ini dulu, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Karena coba kita ingin dampingi kaitannya dengan informasi dari jurusan yaitu field trip. Jadi mudah-mudahan bisa selesai semuanya. Karena kenapa? Karena mumpung ada di sini gitu nggih. Mumpung ada di sini jadi kami mohon untuk bisa diselesaikan. Foto. Tadi udah dari Bu Malah. Oh bareng-bareng di sini. Di depan. Oke. Baik, nanti kita tutup teman-teman ke depan dulu untuk berfoto bersama ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik mahasiswa semester berapa ya? Semester 7 ya harusnya ya, tapi enggak jadi ya. Angkatan 1 ya. Angkatan 1 2020 mudah-mudahan bisa lancar semuanya, wisudanya juga lancar. Yang wisuda September ya didukung juga sama teman-teman yang wisuda Desember, yang wisuda Desember juga mudah-mudahan tetap dapat dukungan dari teman-teman yang lain yang sama-sama wisuda Desember dan wisuda di September. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup, setelah ditutup monggo untuk berfoto bersama. Kemudian ini lanjut Pak Arif, mungkin ada ini ya dipakai untuk alis jenjang ya Pak Arif. Nanti kita lanjutkan di ruang kelas aja ya teman-teman ya. Di ruang kelas statistik ya, ruang kelas statistik, lab statistik dekatnya ruang lab manual ya. Mungkin teman-teman lebih enjoy sekali nostalgia kelas di sana ya. Begitu teman-teman sekalian, kurang lebih mohon maaf saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ayo berfoto bersama dulu di depan semuanya. Ayo terus kelasnya kayaknya mau dipakai auditnya mau dipakai sama alis jenjang, kemudian kita beralih ke itu ya untuk bahas field trip ya. Oke, maju dulu foto dulu aja. Nanti kita bahas di sana. Soalnya kan kebanyakan cewek toh, si Jumatan mau ngomong telu. Monggo, monggo, monggo. Ayo ke depan semuanya karena mau dipakai lagi di ruangannya. Pak Primus, Pak Arif, monggo. Pinara di depan. Ayo semuanya, semuanya. Langsung aja yuk, langsung aja. Ada yang di belakang, ada yang di depan, duduk gitu nggih. Monggo. Ada yang di samping sini, naik sini, naik sini. Naik sini. Naik, ayo, nggak apa-apa naik. Mumpung masih bisa naik.
Di sini, Nduk. Ayo, di belakang sini. Pak Primus, Pak Arif, monggo. Pinara di depan. Naik. Duduk boleh, duduk aja. Duduk. Kalau di depan nggak kelihatan atuh Pak Mirjanya, kan Pak Mirja duduk. Dan di depan duduk. Nah, gitu. Yang belakang menyesuaikan. Bapak Habib, ayah udah sih. Bapak Habib, Bapak Habib, Bapak Habib, Bapak Habib. Oh, Bapak Habib. Kamu tremor, Bib. Tremor loh. Tadi, tadi kayak apa? Lah tadi wis bebas.
Iya. Kak Jaya Jaya Jaya. Kak Jaya, Pak. Dari 2020. Ayo. Jadi Karin jadi bareng kau. Kan boleh, Wis. Bentar. Ya, ya. Oh ya. Aku tutup. Tutup berapa kali? Aku baru. Aku potong. Kayaknya gimana? Oh, jaya. Ah, 2020. Ya, ada makan-makannya. Pulang dulu. Monggo teman-teman, teman-teman pemirsa berkenan tahu. Ini sepakati mau nanti kumpul lagi apa gimana? Hah? Biar bahas field trip. Hah? Iya mau habis Jumat nggak apa-apa.
Gen istirahat dulu, makan dulu, sholat dulu. Jam 1 kita ketemu di lab statistik ya. Oke ya, jam 1 beneran lo ya. Gen kesuwen. Oke? Iya, lab statistik. Dah, oke, thank you. Bye-bye. Jam 1 lab statistik jam 1. Kecamatan kok. Itu kecamatan ini pengadaan. Ini yang anu logistik. Oh. Dia apa? Oh, hilang. Oh, jadi dia sudah dibayar juga. Dapat aku di wis aku sering sebut koncoku mau pangkat Senin Kemis tapi daftar PNS langsung ketompo iku mantan. Ayo ini minta aja ketemu ra gelem. Yo deh duwe bayi aku dono kene omahe kok. Sekelas ora aku iki. Sekelas geng, sekelas yo kabeh bareng. Ya. Yoi, thank you ya. Wis to kita. Wis. Yo. Apa tuh? Oh, ini tanda tangan ya?